Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok eh, Kelistrikan dan juga Kemagnetan, di mana kami mendapatkan tugas yaitu untuk membuat rangkaian listrik sederhana pada bangunan sederhana. Di mana kelompok kami yang beranggotakan Asih Arianti, kemudian Eka Puji Lestari, kemudian Mikael Krisnujaya dan juga Wiwit Pujiastuti. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik yang sudah kami buat. eh, di mana untuk penjelasan akan dijelaskan oleh Mbak Wiwit. Silakan kepada Mbak Wiwit. Baik, terima kasih. Yang pertama ada rangkaian instalasi listrik pada rumah sederhana umumnya terdiri dari beberapa komponen utama. Berikut ini adalah gambaran umum tentang rangkaian instalasi listrik rumah sederhana. Yang pertama, sumber listrik utama rumah biasanya berasal dari jaringan listrik publik melalui meteran listrik. Tegangan yang umum digunakan adalah 220-240 volt atau AC di banyak negara. Yang kedua, panel listrik. Panel listrik atau disebut juga dengan switchboard atau box listrik berfungsi sebagai titik distribusi utama untuk aliran listrik dalam rumah. Panel ini terdiri dari pemutus arus dan saklar yang mengontrol aliran listrik ke berbagai bagian rumah. Yang ketiga ada saklar dan stop kontak. Saklar digunakan untuk menghidupkan atau mematikan aliran listrik ke peralatan atau lampu di dalam rumah. Stop kontak adalah titik di mana peralatan elektronik atau peralatan listrik dapat digunakan ke sumber listrik. Yang keempat, kabel atau penghantar. Kabel listrik menghubungkan panel listrik dengan berbagai titik dalam rumah. Kabel ini biasanya terbuat dari tembaga dan memiliki isolasi yang tahan panas dan aman. Penghantar seperti grounding juga digunakan untuk melindungi peralatan dan penghuni rumah dari lonjakan listrik atau arus pendek. Yang kelima, peralatan dan lampu. Rangkaian instalasi listrik dihubungkan dengan peralatan rumah tangga seperti lampu kipas angin, televisi, lemari, ice oven, dan lain-lain. Masing-masing peralatan terhubung melalui saklar dan stop kontak yang sesuai. Yang keenam ada grounding. Sistem grounding penting dalam rangkaian instalasi listrik untuk keamanan. Ini melibatkan menghubungkan peralatan listrik dan panel listrik dengan grounding rod yang terhubung ke tanah. Grounding bertujuan untuk mengalirkan arus listrik berlebihan atau arus singkat ke tanah, mencegah bahaya kejutan listrik. Yang kedua, terdapat 3 rangkaian paralel ditandai warna ungu dengan letak di kamar mandi dan kamar tidur 1 dan 2. Sementara itu ruangan dan rangkaian selain itu merupakan rangkaian seri. Housesnya itu 7 meter kali 9 meter. Lalu yang ketiga ada dinar ruangan, 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, 1 dapur dan ruang makan, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 teras depan, 1 teras belakang, dan 1 carport. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya dalam denah yang sudah kami buat ini terdapat beberapa bagian yang terdapat pada rangkaian arus listrik pada bangunan sederhana, di mana terdapat 9 lampu utama, kemudian terdapat 8 lampu downlight, kemudian 6 stop kontak, kemudian 1 meteran listrik, 3 saklar single, dan juga 3 saklar double. Nah, adapun untuk 9 lampu utama, yaitu disimbolkan dengan sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya itu dapat dilihat pada sudut
kanan bawah ini terdapat saklar single, di mana untuk garisnya ini seharusnya itu satu, kemudian saklar double, kemudian meteran listrik dan juga stop kontak, lampu dan juga lampu downlight. Nah, di sini terdapat eh, lampu, yaitu lampu utama, yaitu ada di ruang keluarga, kemudian di kamar tidur, di ruang tamu, kemudian di kamar mandi, di ruang tamu, kemudian di dapur dan juga ruang makan, kemudian di carport, di teras depan dan juga kamar tidur. Selanjutnya terdapat 8 lampu downlight, yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat pada di bagian ruang tamu, yaitu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya di sini terdapat 6 stop kontak, yaitu eh, di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Selanjutnya di sini terdapat satu meteran listrik, yaitu di posisi bagian eh, carport, yaitu di sini. Selanjutnya di sini terdapat bagian, yaitu 3 saklar single, di mana untuk 3 saklar single ini yaitu terdapat pada eh, kamar tidur 1, kemudian terdapat pada kamar tidur 2, dan juga terdapat pada eh, ini di ruang keluarga. Kemudian terdapat 3 saklar double, yaitu di ruang dapur, yaitu di sini. Kemudian eh, yang kedua ada di ruang tamu, dan juga yang satunya lagi juga ada di ruang tamu. Nah, untuk saklar single ini itu hanya memiliki satu tombol atau ruas yang mengendalikan sirkuit listrik. Ketika tombol saklar ditekan, sirkuit akan beralih antara posisi on atau nyala dan off atau mati. Saklar single ini umumnya digunakan untuk mengendalikan satu lampu atau satu perangkat listrik tunggal. Kemudian untuk saklar double ini merupakan saklar memiliki dua tombol atau tuas yang terpisah untuk mengendalikan dua sirkuit secara independen. Saklar double memungkinkan untuk mengendalikan dua lampu atau dua perangkat listrik secara terpisah dengan satu saklar. Misalnya, jika dapat menghidupkan satu lampu menggunakan satu tombol dan menghidupkan lampu lainnya menggunakan tombol yang lain. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk rangkaian ini terdapat lampu lampu utama dan juga lampu downlight. Nah, untuk lampu downlight ini merupakan jenis lampu yang dirancang untuk dipasang di langit-langit atau dinding dengan arah cahaya yang ditujukan ke bawah. Mereka mereka biasanya terintegrasi dengan desain interior ruangan dan memberikan pencahayaan langsung ke area yang diinginkan, seperti meja, kemudian area penerangan umum dan juga penyorotan objek tertentu. Oleh karena itu, untuk lampu downlight ini kami letakkan pada posisi ruang keluarga dan juga ruang tamu, di mana lampu tersebut dapat menambah desain interior dan juga memberikan penerangan yang cukup untuk ruang tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Dea. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu lampu downlight adalah jenis lampu yang dirancang untuk dipasang di langit-langit atau dinding dengan arah cahaya yang ditunjukkan ke bawah. Mereka biasanya terintegrasi dengan desain interior ruang dan memberikan pencahayaan langsung ke area yang diinginkan seperti meja kerja, area penerangan umum, atau penyorotan objek tertentu. Dalam denah tersebut terdapat satu kamar mandi, 2 kamar tidur, 1 dapur dan ruang makan, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 teras depan, 1 teras belakang, dan 1 carport.
Nah, pada denah itu terdapat 3 rangkaian paralel. Untuk ruangan yang dengan rangkaian paralel yaitu terdapat pada kamar mandi dan 2. Sementara untuk ruangan dan rangkaian selain itu merupakan rangkaian seri. Untuk ruang keluar, ruang tamu, teras depan, dan carport itu dirangkai seri secara bersamaan. Sedangkan untuk yang dapur dan teras belakang itu juga dirangkai seri secara bersamaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang telah disebutkan tadi ada rangkaian paralel dan juga rangkaian seri yang merupakan 2 jenis pengaturan komponen dalam sebuah sirkuit listrik. Untuk pada rangkaian seri itu, untuk komponen-komponennya dihubungkan satu persatu dalam jalur tunggal, sehingga arus mengalir melalui setiap komponen secara berurutan dan juga memiliki besar yang sama. Ciri-cirinya sendiri, yaitu arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama. Kemudian untuk tegangan total di rangkaian adalah jumlah tegangan di setiap komponen. Sementara jika satu komponen terputus, rangkaian akan terputus dan tidak ada arus yang mengalir. Kemudian ada rangkaian paralel, di mana komponen-komponennya dihubungkan secara paralel atau paralel satu sama lain. Dalam konfigurasi ini, setiap komponen terhubung langsung ke sumber tegangan atau sumber listrik. Dalam rangkaian paralel ini, tegangan yang diberikan ke setiap komponen adalah sama, sedangkan arus terbagi di antara komponen-komponen tersebut. Untuk ciri-ciri dari rangkaian paralel yang pertama adalah tegangan yang diberikan ke setiap komponen itu sama. Kemudian arus total dalam rangkaian paralel ini adalah jumlah arus melalui setiap komponen. Kemudian jika satu komponen terputus, maka komponen lainnya masih dapat berfungsi. Baiklah, cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami mengenai rangkaian listrik pada instalasi bangunan sederhana. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik dan juga mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kata yang kurang tepat. Terima kasih.